Tuh. Baik, sobat Waalaikumsalam. baik. Sobat lagi dimanapun berada, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Alhamdulillah, Rabbi Salli wa salli amri, wa datang lisani aku bagi amal badu. Alhamdulillah, ya nikmatil iman, Alhamdulillah, nikmatil Islam, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Dan tentunya salat serta salam semoga tercurahkan kepada baginda besar kita, yaitu Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, Sobat Alki dimanapun berada, tentunya semoga senantiasa siang ini di Karom kajian romantis mungkin ya. Nah, kenapa? Karom kajian romantis gitu ya. Karena siang-siang kita ternyata masih bisa berjumpa, insya Allah. Yang mana kemuliaan setelah zuhur ini kita miliki karena apa? Karena senantiasa kita terus belajar ya gitu ya. Walaupun mungkin cuma 5 sampai 15 menit pada hari ini gitu ya. Baik, langsung saja. Insya Allah hari ini kita akan mengupas tentang ayo terus belajar bersama Ustaz Yusuf Qasim. Kepadanya saya persilakan. Mangga Ustaz. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana suara saya? Jelas? Jelas sekali, Masya Allah. Insya Allah. Ya, eh, ini ada yang minta link dulu sebentar ya, saya kirim. Sudah tahu di status saya itu bisa diklik nggak ya itunya apa? Linknya. Tolong dicek dong. Lihat di itu katanya, lihat di status. Bisakah? Harusnya sih bisa sih ya. Oh iya, ya udah. Saya arahkan. Silakan bergabung, klik di status. Ya, baik. Alhamdulillah di kesempatan siang hari ini temanya ayo terus belajar. Tidak dipungkiri kita hidup diciptakan oleh Allah tidak tahu apa-apa. Ya. Namun demikian Allah tidak meninggalkan kita dalam kebingungan, tapi Allah mengutus seorang Rasul yang diturunkan kepadanya Al-Quran dan juga As-Sunnah sebagai wahyu dari Allah sebagai petunjuk. Sehingga akhirnya manusia tidak bingung, yang tidak tersesat dengan diutusnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana kita tahu Nabi kita ini ummi, disebut ummi itu tidak bisa baca dan tidak bisa menulis, semata-mata untuk membuktikan bagi seluruh umat manusia bahwa ini Al-Quran bukan karangan Rasulullah. Gitu ya. Namun demikian Rasulullah adalah orang yang cerdas. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Nah, itu ada ayat yang menyebutkan alladzi 'allama bil qalam. Seakan-akan eh, hal ini menutupi kelemahan manusia. Ya. Jadi Allah lah yang mengajarkan. Justru tidak menyebutkan bahwa manusia itu belajar. Atau di ayat lain itu wattaqullah wa yu'allimukumullah. Bertakwalah kalian, gitu ya, dan Allah akan mengajari kalian. Sekali lagi ini menyebutkan ya, menyebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala seakan menutupi kebodohan kita gitu ya. Karena Allah lah yang akan mengajarkan kita semua. Jadi sifatnya Allah yang aktif begitu ya. Padahal tadi kita sudah mengakui bahwa kita hidup di dunia tidak tahu apa-apa. Kemudian dengan kasih sayang Allah akhirnya kita banyak-banyak belajar, banyak mendapatkan ilmu. Mengapa demikian? Karena di dalam hadis disebutkan bahwa ini adalah kewajiban bagi kaum muslimin ya, dan muslimat. Yang kemudian para ulama menyebutkan ada ilmu fardu ain yang mana setiap kita harus mengetahuinya. Kalau dalam kitab ta'lim itu
Ya, ma'rifatullah, mengenal Allah, mengenal Nabi, itu disebutkan di sana. Karena dengannya akhirnya pengetahuan ini akan menumbuhkan keimanan, ya, mengokohkan keimanan. Allah Maha Gaib, tetapi kita meyakini Allah lah yang menciptakan segalanya. Langit dan bumi, ya, siang dan malam. Sekarang siang, matahari terik, gitu ya. Ini makhluk Allah yang begitu hebat, membuat hangat bahkan panas di bumi, begitu ya. Tapi punya banyak kegunaan, ya. Virus-virus kalau kena jemur dia bisa mati, gitu ya. Akhirnya manusia selamat dari mara bahaya, gitu ya. Demikian juga tulang tulang kita menjadi kokoh karena ada sinar matahari, ya. Dan juga bermanfaat bagi hewan ataupun tumbuhan, gitu ya, yang mereka harus apa menumbuhkan bunga misalnya, gitu ya, ataupun daun dan yang sebagainya. Itu matahari, ya. Dari itu saja eh, kita mendapatkan banyak pelajaran, ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala yang maha kuasa telah menciptakan, memelihara, ya, bahkan dengan kudroh dan irodahnya. Alhamdulillah masing-masing kita bisa melihat, bisa bicara, bisa karom nih, karom karom juga, ya. Itu pasti dengan banyak pengetahuan, ya. Kita pakai Zoom, Zoom itu banyak sekali, ya, yang berperan akhirnya bisa Zoom kayak gini, ya. Dari listriknya, dari ilmu apa komunikasinya, ataupun informatikanya dan lain sebagainya, gitu ya. Nah, kemudian juga ada ilmu yang fardu kifayah, ya, yang nggak semua orang harus tahu, mungkin hanya sebagian dari umat Islam, gitu ya, umat Islam yang ahli di bidangnya, dan yang lainnya pun selamat dari dosa, gitu ya. Ya, diantaranya adalah eh, kalau di bidang Al-Quran, orang yang ahlu Qurra, gitu ya, itu setelah bisa menjelaskan yang detail ilmu tajwid, gitu, makhraj, sifat, itu boleh jadi tidak semua kita. Hanya saja kita diwajibkan untuk belajar, gitu ya. Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Dan tentunya dengan kadar masing-masing, ya, belajar. Boleh jadi, ya, yang memiliki waktu luang dia bisa belajar, ya, 15 menit, ya. Kemudian setengah jam, bahkan kalau di ngajiku nih ada 1 jam atau 1 jam setengah misalnya. Itu wajib, ya. Wajib artinya setiap kita wajib belajar, ya. Karena kalau bab kemampuan maka itu akan kembali kepada masing-masing, ya, rizkinya, gitu ya. Ada yang mungkin cepat, kemudian nggak pakai lama, sebulan dia sudah bisa fasih, gitu ya, atau yang setahun dan lain sebagainya. Tapi yang jelas adalah belajarnya, ya. Belajarnya. Dan eh, sebenarnya bukan eh, perihal ilmu yang disebutkan tadi saja, ya, bukan sekedar itu, tapi boleh jadi, ya, pelajaran ini kita bisa dapatkan bagaimana dalam ayat Al-Quran itu, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab. Orang ulul albab, orang yang berpikir, dia hanya melihat, ya, gitu ya, penciptaan yang Allah lakukan, langit dan bumi, siang dan malam, itu yang kemudian akalnya itu membawa dia kepada keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha Kuasa. Boleh jadi, ya, apapun yang kita alami, gitu ya, itu banyak pelajaran sebenarnya. Nah, itu eh, di sana itu kemudian, gitu ya, kita didorong untuk berpikir. Nah, ini ayo terus belajar, kita gunakan akal kita sehingga akhirnya menajamkan apa yang
difatwakan oleh hati kita, gitu ya. Rasulullah bersabda, istaftis kolbak, ya. Mintalah fatwa kepada hatimu. Setiap ucapan atau tindakan ditanya dulu. Nah, itu hati bisa ini apa? Memberi fatwa, ya. Ya, itu akal sehat berarti kan. Yang jelek pasti nggak bisa dibohongi hati itu. Ya, seperti itu, masya Allah. Nah, oleh karenanya bersyukurlah punya teman, bersyukur punya guru, bersyukur juga punya lingkungan yang membuat kita terus belajar. Ya. Sehingga akhirnya kita tidak melulu prasangka buruk, tidak jatuh kepada dengki, karena sudah tahu ilmunya. Ya. Ada kisahnya, namun waktu sudah berakhir, ya, bagaimana seorang raja bersama ajudannya yang mendapati berbagai kejadian, bahkan musibah, tapi di sana ada hikmah, yaitu kalimat uh, khairun, ya, insya Allah khair, fihi khairun, gitu ya. Jadi insya Allah fihi khairun, ya. Jika Allah berkehendak, pasti di dalamnya ada kebaikan. Nah, seperti itu, sebagaimana kisah Lukman bersama anaknya yang terkena musibah, ya, tertancap duri di jalan atau tulang, ya, kakinya jadi terluka dan nggak bisa jalan. Mereka harus beristirahat dulu, kemudian mendapati, ya, wilayah yang porak-poranda karena diadab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hikmahnya adalah Luqman menyampaikan kepada anaknya, seandainya jadi kita nggak kena musibah, kita pun akan kena azab kemarin itu, gitu ya. Demikian dari saya, semoga bermanfaat. Aku qouli hadza fastaghfirullah li wa liwalidayya wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, barakallahu fikum haturun kepada Ustaz Yusuf yang telah menyampaikan karom hari ini ya. Alhamdulillah, buat sobat Alki dimanapun berada, semoga senantiasa kita tidak pernah berhenti belajar, karena belajar itu adalah suatu kewajiban. Jadi bukan hanya buat anak sekolah ataupun mahasiswa, tapi untuk kita semua selama kita hidup gitu ya. Jadi jangan pernah menganggap belajar itu sebagai tugas, tapi anggaplah belajar itu sebagai kesempatan. Dan hidup kita selama sehari-harinya jadikanlah untuk belajar, mengambil hikmah-hikmah dari setiap proses yang ada. Baik, itu mungkin Sobat Aki dimanapun berada, jikalau ingin melihat cuplikan-cuplikan Karom, bisa langsung saja kunjungi YouTube. Ada official.alki di sana, bisa lihat cuplikan-cuplikan kajian Karom dari yang sebelum-sebelumnya kalau tidak sempat untuk hadir gitu ya. Dan juga bisa juga untuk info-info program, kalau pingin menambah keberkahan nih setiap subuh pengen sedekah, boleh banget, bisa langsung saja kunjungi donasi.alki.or.id atau bisa kunjungi Instagram untuk info-info program di official.alki. Baik, itu untuk hari ini Sobat Alki dimanapun berada, saya Bung Farhanun mohon pamit undur diri, sampai jumpa di Karong esok hari. Insya Allah kita akan mengulas tentang sejarah gitu ya. Baik, itu saja. Kita tutup dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, istighfar, astaghfirullahaladzim, 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 subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.